Tim, kembali lagi bersama gua Rizal Urgensi di lanjutan program SPP atau Si Paling Pandit. Ya ini setelah SPP libur beberapa waktu, akhirnya ketemu lagi pada hari ini, masih dalam nuansa lebaran. Jadi gue sebelumnya mengucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua Jibret Tim yang merayakan. So, di lanjutan SPP kali ini banyak banget pembahasan yang menarik, tapi gue akan berfokus pada pembahasan soal manajer. Dan kalau udah bahas manajer, nggak lepas dari seputar Chelsea pastinya. Karena sepanjang musim ini berjalan, yang selalu dikaitkan dengan urusan manajer selalu urusannya dari Chelsea. Yang pertama karena mereka mulai musim ini dengan pelatih Thomas Tuchel, lalu diganti sama Potter, lalu ganti lagi sama Saltor, dan sekarang Frank Lampard kemungkinan sampai akhir musim. So, nggak pernah kebayang bagi gue Chelsea dalam satu musim akan punya 4 pelatih. Jadi ini baru kejadian pertama kali mungkin yang gue lihat kejadian kayak begini pada tim Liga Inggris. So, gue mungkin akan mulai dulu dari pembahasan. Sebelum kita ulik soal manajer-manajer Chelsea tersebut, gue mau bahas dulu soal Thomas Tuchel nih. Yang dia direncanakan untuk menjadi pengganti dari Julian Nagelsmann. Karena Nagelsmann ini ibaratnya dia nggak akrab ya. Pelatih yang disapa dengan sebutan Junah oleh netizen Indonesia ini dianggap kurang akrab dengan manajemennya Munchen, yang dalam artian dia kehilangan kepercayaan dari manajemen, habis itu ruang ganti juga kayaknya nggak nyaman dengan kehadiran dia, alhasil dia didepak dan digantikan dengan Thomas Tuchel. Dan alasan pemecatan Julian Nagelsmann ini juga cukup unik, dalam artian board manajemennya Munchen itu khawatir kalau treble winners yang diincar sama Munchen musim ini tuh bakal lepas dari mereka, dalam artian mereka masih ngejar Bundesliga. Habis itu juga mereka masih ngejar DFB Pokal waktu itu dan juga Liga Champions. Dan tiga-tiganya ini kelihatannya kayak di tangan mereka sebenarnya. Mereka bisa melanjutkan itu dan gue lihat Nagelsmann kayaknya sanggup untuk mendatangkan 3 gelar tersebut. Tapi alih-alih dia bisa melanjutkan proyek yang dia udah bangun, dia pun akhirnya dipecat dan digantikan dengan Thomas Tuchel. Yang tadinya gue pikir ini pelatih emang cocok banget buat Munchen, dalam artian para pemain kapasitas pemain-pemainnya juga cocok sebenarnya. Bisa pakai formasi 4-3-3, 4-2-3-1 atau bahkan kalau mau lebih konservatif bisa pakai taktik 3-4-3 atau 3-5-2 dengan ala-ala Tuchel banget kan itu. Tapi itu nggak berjalan sesuai rencana karena selama dia melatih Munchen ini total udah 6 match. Dan 6 match ini dia cuma meraih 2 kemenangan, yaitu 2 kemenangan dari Dortmund dan juga kemenangan dari Freiburg. Tapi yang lebih mengherankan adalah, tadi kan gue udah nyebut, mereka ini ngejar treble winners, dalam artian ingin mengamankan treble winners bersama si Thomas Tuchel dengan mendepak si Julian Nagelsmann. Tapi ternyata justru 2 trofi yang kelihatannya udah di genggaman mereka pun hilang, dan dalam artian DFB Pokal dan juga Liga Champions itu lepas dari mereka. Dia DFB Pokal gugur, habis itu di Liga Champions juga gugur dengan cara yang gue bilang sangat-sangat mediocre lah. Ketemu City mainnya bisa dominasi tapi nggak bisa nyetak gol, itu mengherankan banget buat gue. Dan itu lagi-lagi jatuhin mentalnya para pemain Bayern. Terbukti dari tadi malam pun mereka main buruk di weekend tadi ya. Dalam artian mereka kalah 3-1 dari Mainz dan itu menambah catatan rekor buruk selama start si Tuchel ini bersama Munchen. So, apa yang salah dengan Tuchel bersama Munchen kali ini? Kalau gue bilang kesalahan Tuchel bersama Munchen kali ini murni ada 2 faktor, yaitu dari manajemen dan juga dari faktor pemainnya itu sendiri. Dari faktor manajemen, kita tahu manajemen Munchen punya ekspektasi yang tinggi, demand yang tinggi terhadap pelatihnya, dan ini gua rasa para pemain nggak nyaman juga ngeliat manajemen kayak gini punya intervensi yang begitu besar terhadap proyek yang sedang dibangun oleh pelatih. So, bayangin aja, siapa yang nyangka sih di tengah jalan Nagelsmann yang udah ada track yang bagus nih di Liga, di DFB Pokal dan Liga Champions tiba-tiba pergi gitu aja, ya itu pasti nggak bakal nyaman. Terus kalau dari segi pemainnya, dari segi pemain juga gue ngelihat Munchen ini sangat-sangat merindukan seorang sosok Robert Lewandowski. Dalam artian mungkin kalau Lewandowski-nya sendiri secara perform ya dia udah tergerus usia dan sebagainya. Tapi kalau dari form number 9, ini gue yang kecewa banget sama Munchen musim ini adalah mereka gagal untuk mengidentifikasi striker pengganti Lewandowski yang levelnya sepadan. Mereka di awal musim beli Sadio Mane, tapi ya nyatanya Sadio Mane sampai sekarang pun nggak bisa menunjukkan performa terbaiknya dan juga dihantui cedera terus. Dan yang paling baru juga dia nggak akrab sama rekan setim. Ya, terbukti dia berantem juga sama Leroy Sané. Dan kalau dari media-media Jerman mengatakan kayaknya Mane nggak bakal lama lagi di Munchen. Dan dia sendiri juga Mane udah beberapa kali speak up ya belakangan kalau dia ngerasa ada diskriminasi terhadap Sadio Mane dari media Jerman yang selalu medianya itu menggembor-gemborkan pihak yang salah itu adalah Sadio Mane. Jadi ini menurut gue jadi PR besar. Tapi kalau
pendapat gue soal nasib Tuchel ini bakal gimana, ya 100% harus dipertahanin dong. Jangan biarkan hasil rentetan buruk ini itu bikin lu jadi ragu sama dia di musim depan. Jadi gue harap dia dapat kesempatan full season bersama Munchen dan juga diberi kapasitas pemain-pemain yang sepadan. Dalam artian Munchen ini butuh banget seorang striker, butuh banget seorang gelandang jangkar, dan juga butuh banget backup dari fullback. Karena fullbacknya ini juga udah, bahkan bukan backup lagi, butuh starting lineup, level starting lineup buat seorang fullback ini. Jadi itu menurut gue yang harus dilakukan oleh Munchen, dan juga untuk berfokus kepada long term bersama Thomas Tuchel. Selesai dari Thomas Tuchel, kita berlanjut ke topik yang tadi udah gue singgung-singgung, yaitu soal Chelsea dengan urusan caretaker manajernya. Jadi bahasan kali ini SPP-nya sebenarnya bakal fokus di soal caretaker manager. Jadi apa sih caretaker manager itu? Yang biasanya kalau kita tahu, caretaker manager itu biasanya pelatih-pelatih yang short term ya, diproyekkan untuk short term, dan Chelsea ini punya reputasi bagus sebenarnya kalau dapetin pelatih-pelatih caretaker ini. Jadi apa sih fungsi caretaker? Jadi berdasarkan apa yang gue ulik-ulik, fungsi caretaker itu kalau di sana disebutnya sebagai firefighter atau pemadam kebakaran. Dalam artian fungsinya semacam pemadam kebakaran untuk memadamkan situasi di ruang ganti yang sekiranya kalau udah nggak akrab, antar pemain udah mulai saling moralnya turun, mulai nggak percaya sama pelatihnya, dan itu kan biasanya ada perpecahan dalam ruang ganti. Dan kehadiran pelatih caretaker ini biasanya dituntut untuk menjadi firefighter, untuk memadamkan api yang udah berkobar di ruang ganti. Dan itu biasanya dilakukan oleh pelatih-pelatih dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Dan kalau dari caretaker sendiri biasanya sih pendek-pendek. Dan nggak banyak juga yang sukses tuh nggak banyak, tapi ada aja. Siapa aja? Ya caretaker Chelsea itu sendiri yang seperti gue bilang. Ya kita throwback juga ya, Chelsea ini 2 kali dapat trofi Champions League itu identik musimnya. Dalam artian identiknya gue bilang mereka di bulan Februari atau Maret sama-sama memecat pelatih dan juga menggantikan pelatihnya di sela-sela knockout game di Liga Champions. Kalau dulu ada di Roberto Di Matteo, mereka bisa survive dari setelah kalah 3-1 dari Napoli di kandang Napoli, dan di home match-nya itu mereka bisa comeback secara menakjubkan 4-1 dan mereka sampai final, dan itu menangnya heroik banget. Jadi itu salah satu pencapaian, bisa gue bilang itu pencapaian terbaik dari seorang caretaker manager itu sampai sekarang masih gue bilang Roberto Di Matteo dengan pencapaiannya di Chelsea di musim 2011-2012 itu. Tapi lagi-lagi itu nggak lama caretakernya si Matteo, sama kalau tadi gue lanjutin dulu soal identiknya. Chelsea musim 2020-2021 juga mengulangi keberuntungan yang sama dengan mengganti pelatih, habis itu ganti caretaker manager yaitu Thomas Tuchel, dan akhirnya keluar sebagai juara Liga Champions. Jadi 2 musim Chelsea juara Liga Champions, dua-duanya itu juara dalam cara yang sama, yaitu memecat pelatih dulu, habis itu ganti lagi ke pelatih yang baru dan bisa mengantarkan ke Liga Champions. Tapi untuk musim ini harapan itu udah sirna karena Lampard sama sekali nggak bisa ngangkat moral Chelsea ini, dan kelihatannya Chelsea juga bingung ya. Bingung proyek Lampard ini mau dibawa kemana karena tiap match ganti taktik, tiap match ganti personel pemain, jadi nggak jelas kalau dari proyek Lampard ini. Jadi bad luck buat Chelsea musim ini, nggak ada petuah itu lagi, nggak dapat lagi keberuntungan dari caretaker manager itu dari Lampard. Dan kalau soal caretaker manager nggak cukup dari bahas 2 musim itu doang yang tadi gue sebut soal 2011-2012 dan juga 2020-2021. Di musim 2012-2013 juga pelatih caretaker Chelsea ini gue bilang sukses, yaitu Rafael Benitez. Ya perlu diingat juga waktu itu setelah Roberto Di Matteo juara Champions, juara FA Cup, sempat dapat kontrak permanen, tapi habis itu cuma bertahan 3 bulan dan dia akhirnya dipecat dan digantikan dengan Rafael Benitez. Dengan harapan Benitez waktu itu bisa mengangkat performa dari Fernando Torres, seorang ujung tombak dari Chelsea waktu itu ya. Dan itu nggak berhasil yang banget gitu lah. Tapi caretaker dari Benitez ini bisa mempersembahkan 1 trofi, yaitu UEFA Europa League. Jadi bisa dilihat ya, pola Chelsea itu selalu sama. Kalau mau dapetin trofi Champions League atau Europa League, istilahnya trofi Eropa lah, mereka pasti mencat pelatih dulu. Dan itu selalu kejadian bersama Chelsea kalau mereka di akhir musim keluar sebagai juara. Tapi habis itu juga itu nggak berlangsung lama juga kisahnya dengan Rafael Benitez, karena Benitez sendiri ditolak secara masif ya oleh supporter Chelsea itu sendiri, karena di tiap gamenya waktu itu gue inget banget itu selalu ada penolakan dari fans ngibarin banner sebagainya, dan itu penolakan terhadap Rafael Benitez karena dia dianggap terlalu kental asosiasinya terhadap Liverpool. Jadi itu yang digaungkan sama fans Chelsea. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang, itu juga Chelsea punya rekor bagus bersama pelatih caretaker juga bersama Avram Grant. Kalau kalian masih ingat, itu Avram Grant bisa sukses mengantarkan Chelsea ke final Liga Champions di musim 2007-2008.
Iya, musim itu ya kalah dari United dari babak adu penalti. Dan itu gue bilang salah satu pencapaian bagus juga dari seorang caretaker manager di mana Chelsea ini bisa melakukan hal itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari Chelsea ini selalu jadi tim yang bisa jadi benchmark lah atau jadi acuan untuk memilih pelatih caretaker itu ya Chelsea, karena mereka selalu punya cara untuk memilih caretaker yang tepat untuk bisa menyelamatkan musimnya mereka. Tapi itu juga bisa dikatakan mayoritas sukses, tapi kesini-sininya udah nggak sukses lagi. Caretaker terbukti dari Lampard. Dan kalau ngomongin soal caretaker Chelsea, kenapa sih perlu banget, urgensinya apa sih ngambil caretaker itu bersama Lampard? Dan kalau Lampard sekarang, gue bilang urgensinya adalah dia adalah klub legend, dia tahu persis budaya klub ini kayak apa, dia tahu persis tuntutan dari fans itu sebesar apa terhadap Chelsea, dan itu sosok Lampard adalah sosok yang tepat terhadap hal itu karena dia tahu persis apa aja yang diperlukan, ekspektasi yang diharapkan oleh para fans dan juga para petinggi Chelsea. Tapi harus diketahui juga Chelsea ini udah sangat berbeda ya, terlebih dengan faktor kehadiran Todd Boehly-nya ini gue bilang sangat-sangat berbeda, dan itu sangat-sangat bisa dikatakan sebagai project yang arahnya nggak jelas. Kenapa gue bilang nggak jelas? Project Chelsea bersama Todd Boehly ini benar-benar a total mess buat gue. Sebuah jalan menuju sebuah malapetaka. Karena kenapa gue bilang begitu? Kayak contohnya musim ini gue katakan ya buat para fans Chelsea, kenapa sih Chelsea gagal menurut gue? Jadi menurut gue ini, setelah musim lalu berakhir bersama Thomas Tuchel, itu kan Chelsea udah jelas ya. Chelsea butuh banget seorang striker, butuh banget juga seorang fullback atau center back murni, dan juga mungkin dibutuhkan juga seorang gelandang yang masih bisa istilahnya meneruskan Jorginho, Kante, dan juga Kovacic yang udah mulai tergerus usia dan juga udah mulai pada injury prone, dan itu dibutuhkan seorang gelandang. Dan dari tiga core posisi ini sebenarnya Chelsea butuh semua. Tapi yang dilakukan Chelsea apa? Mereka setiap mengidentifikasi pemain itu menurut gue belum yang firm banget, cocok banget sama Chelsea, tapi udah diangkut duluan. Kayak contohnya ini ke Madueke, ke Fofana yang striker ya. Abis itu juga ke Mudryk bahkan, dan juga ke lini belakang juga identifikasi pemainnya gue bilang nggak tepat, yaitu dari Koulibaly dan juga dari Cucurella. Mereka semua pemain yang berkualitas, gue akuin mereka semua pemain yang berkualitas, tapi kenapa nggak works out bersama Chelsea ya ini jadi pertanyaan. Karena menurut gue itu, identifikasi pemainnya nggak jelas, mereka alih-alih mengisi core-core yang tadi gue bilang, ada striker perlu diisi, gelandang yang perlu diisi, dan lini belakang juga perlu diisi. Mereka justru membeli pemain dalam artian yang secara masif gitu. Jadi sebenarnya butuhnya 2 atau 3 pemain, mereka justru beli lebih dari itu. Dari contohnya lini depan. Lini depan Chelsea musim ini itu punya 11 pemain, 11 personel total untuk memperebutkan 3 posisi aja di lini depan. Jadi bisa dibayangkan betapa nggak kondusif ya kondisi tim ini, dalam artian pemain-pemain yang dipilih pun juga akhirnya nggak bisa perform karena mereka pressure. Mereka nggak tahu apa yang diinginkan oleh pelatihnya, mereka nggak tahu apakah nasib mereka bakal totally safe banget di match-match berikutnya, karena ada 11 pemain dan mereka nggak bisa mengidentifikasi pemain-pemain yang tepat terhadap untuk mengisi squad Chelsea ini. Jadi pressure-pressure yang seharusnya nggak dialami oleh pemain-pemain macam Mudryk, macam Fofana yang striker, bahkan yang seorang back tengah juga seharusnya nggak merasakan pressure seperti ini. Seharusnya Chelsea ini udah tim yang udah seharusnya bersaing di papan atas, mereka seharusnya bisa jauh juga tampil di Liga Champions, tapi hal itu nggak terjadi karena gue bilang ini kesalahan yang sangat-sangat amatir lah dari seorang Todd Boehly dalam mengidentifikasi pemain, dan juga intervensi dia terhadap squad dan manajemen Chelsea terlalu besar. Dan gue bilang masih Chelsea ini butuh 1 atau 2 musim, bahkan 3 musim untuk bisa kembali ke track yang benar apabila mereka bisa memilih pelatih yang tepat dan juga mereka bisa offload atau buang-buangin pemain yang sekiranya nggak cocok dengan project mereka. Kenapa gue bilang nggak cocok dengan project mereka, itu terbukti juga dari Todd Boehly yang nggak jelas, dan juga terbukti omongan gue kenapa gue bilang nggak jelas, yaitu soal penolakan dari pelatih yang sebenarnya udah dihubungkan dengan mereka, yaitu ada Julian Nagelsmann, abis itu ada Luis Enrique. Itu kan 2 nama yang dijagokan bakal menjadi suksesor pelatih Chelsea berikutnya. Tapi alih-alih mereka mendapatkan, dan sebenarnya proses interview udah berjalan, tapi justru Enrique orang pertama yang walk away dari Chelsea atau kabur. Dia nggak percaya lagi sama project yang diinginkan dia nggak yakin dengan project yang diinginkan oleh Chelsea, dan board manajemennya juga nggak yakin juga ujung-ujungnya sama Enrique, karena alasannya Enrique ini kan udah lama ya nggak megang klub. Itu dia terakhir megang klub di musim 2016-2017, abis itu kan dia sempat break dulu dan akhirnya ngelatih timnas, dan itu jadi salah satu faktor yang bikin Chelsea ragu terhadap Luis Enrique, karena dia hanya dikatakan dia
diragukan bisa beradaptasi dengan iklim di Liga Inggris, karena di Liga Inggris ini lu butuh fleksibilitas yang luar biasa dan juga butuh mentalitas yang luar biasa juga. Dan kalau dari Enrique, gue juga setuju kalau soal ini gue nggak melihat Enrique punya kapasitas itu. Karena Enrique berdasarkan dia waktu dia di Barcelona dan di Spanyol, dia pakemnya tuh jelas setiap match dia ngelakuin hal yang sama. Itu aja, ball possession, pakai false nine, pakai false nine dan sebagainya. Dan itu satu-satunya cara dia mainin cuma itu doang. Dan itu gue bilang nggak akan survive di Chelsea. Dan yang menarik adalah Julian Nagelsmann. Nagelsmann justru kemarin sempat diprioritaskan akhirnya dan dijagokan jadi pelatih berikutnya, tapi dia juga sama kayak Enrique mundur, lebih baik mundur nggak ngelanjutin ke project Chelsea ini. Dan ini gue bilang sangat-sangat bagus, pinter banget keputusan dari Nagelsmann ini karena mungkin dengan pengalaman dia di Munchen dia akhirnya sadar kalau untuk membuat reputasi dia bagus lagi, dia nggak mau berurusan sama manajemen yang rese ibaratnya. Di Munchen kan rese kan manajemennya, dan tuh si Nagelsmann mungkin sadar, gue nggak mungkin ngelatih di tempat yang punya manajemen kayak gitu lagi. Dalam artian manajemen yang projectnya nggak jelas, dan dia lebih milih mundur karena ini gue yakin Nagelsmann keputusannya juga gue yakin berat-berat juga. Karena projectnya sebenarnya menarik, Chelsea punya unlimited money, dan kalau mau siapapun tinggal gesek doang lah ibaratnya, itu keangkut pemain. Tapi Nagelsmann milih mundur, dan dia lebih milih nunggu ke 2024, dan itu gue pikir keputusan yang brilian dari Nagelsmann karena masih banyak job-job yang lebih menarik di tahun depan. Seperti Ancelotti yang kemungkinan nggak perpanjang kontrak, gue lebih mengharapkan Nagelsmann pindah ke sana. Karena dengan environment atau lingkungan yang lebih safe bersama Madrid, dan juga project-project pemainnya lebih ke arahnya lebih jelas, itu lebih jelas daripada pilihan jadi dari Nagelsmann mendingan ke Madrid, nunggu Madrid. Daripada dia harus gambling ke Chelsea, menyelamatkan musimnya Chelsea, dan juga untuk long term bersama Chelsea, sama sekali bukan pilihan yang tepat, karena bisa jadi merusak reputasi dia, dan juga buat Chelsea-nya nggak ada jaminan Nagelsmann ini bisa dikasih waktu lah ibaratnya untuk memperbaiki kondisi tim. Jadi pilihan tepat banget buat ini, dan sekarang rumor yang gue baca adalah Chelsea dalam 10 hari ke depan akan punya pelatih baru. Dan nama yang disebut adalah yaitu Mauricio Pochettino dan juga Vincent Kompany. Kalau untuk Kompany sendiri, sebelum ke Pochettino jadi penutup. Kalau untuk Kompany sendiri, gue bilang dia bagus-bagus aja. Karena kenapa gue bilang bagus aja? Karena dari Burnley yang gue kenal, Burnley itu mainnya sangat-sangat negatif. Sangat-sangat nggak main bola lah. Kalau gue nonton Burnley itu tadinya bolanya nggak ada yang passing-passing bola bawah. Selalu bola atas, bolanya kayak nggak nyentuh tanah sama sekali, dan itu sangat-sangat kuno. Itu peninggalan dari skuad Sandes ya, itu peninggalan skuad yang gue bilang sangat-sangat out of time, itu nggak jelas taktiknya kayak gimana, tapi setelah kedatangan Kompany justru bisa merevolusi taktiknya, dan dia bawa pengalaman yang dia miliki selama dilatih oleh Guardiola, itu bawa ke Burnley, dan itu terbukti Burnley musim ini keluar sebagai juara di Kasta 2 Liga Inggris, dan itu juaranya sangat-sangat fantastis. Juaranya dengan cara yang sangat meyakinkan, nggak cuma dari cara meyakinkannya doang, tapi mainnya pun juga bagus banget, dan gue sangat-sangat tertarik untuk melihat Vincent Kompany berkiprah bersama Burnley di Premier League musim depan. Dan untuk penutupan, gue akan bahas fokus ke Mauricio Pochettino, yang digadang-gadang dalam 10 hari ke depan dia akan menjadi pelatih Chelsea. Yang gue bilang, mungkin untuk sekarang, dia pilihan yang paling tepat, yang paling realistis. Kenapa gue bilang realistis? Gue sangat-sangat mengagumi sebenarnya Pochettino waktu dia di Spurs ya. Dia bersama Spurs itu banyak mengorbitkan pemain-pemain muda yang bisa dia kembangkan potensinya. Contohnya, Harry Kane, Dele Alli, Ben Davies, Eric Dyer waktu itu bersama Pochettino itu bagus semua mainnya. Nggak cuma di Spurs doang, tapi di Southampton juga dia berhasil mengidentifikasi talent-talent seperti Luke Shaw. Habis itu Dejan Lovren waktu itu bagus juga di eranya. Sorry, bukan Dejan Lovren, si Luke Shaw, Adam Lallana, dan juga Dickie Lambert. Itu kan juga squad-squad yang dimaksimalin sama Pochettino. Dan gue bilang kalau dia bisa mengidentifikasi cara yang sama bersama Chelsea, dia bisa memix pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior. Jadi besar harapan gue, kalau dia akhirnya bersama Chelsea, ini prosnya dulu ya gue bahas, dia bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Mudryk, dari Wesley Fofana, abis itu dari Enzo, dan juga dari pemain-pemain yang masih muda lainnya seperti Madueke, abis itu ada Mudryk, ada Fofana yang striker, itu sebenarnya bisa dimaksimalin potensinya. Tapi cons-nya atau keraguan gue terhadap minusnya dari Pochettino adalah dia karakter yang bisa dibilang weak atau lemah. Dia nggak punya kekuatan di ruang ganti, dan dia juga nggak punya koneksi terhadap fans. Apalagi Chelsea kan tim yang dibangun yang sekarang-sekarang ini tuntutan fansnya besar. Jadi bisa dibayangkan kalau lu seorang pelatih nggak punya koneksi kepada fans, ini bisa berakhir buruk bagi tim manapun, terlebih Chelsea.
karena lu bisa aja nggak dapat kepercayaan dari fans dan akhirnya hasilnya pun juga hasilnya pun juga tercermin dari di atas lapangan dan itu bisa terjadi kepada Pochettino apabila dia nggak belajar dari masa lalunya. Abis itu dari soal ruang ganti. Ruang gantinya Chelsea skuadnya sebenarnya potensial, tapi kalau dia nggak bisa nguasain, ini gue benchmark gue dari waktu dia bersama PSG ya. Gue bilang dia nggak bisa menguasai ruang ganti PSG dan dia akhirnya para pemain nggak percaya sama dia dan akhirnya dia nggak dapat apa-apa juga dari PSG kan akhirnya dipecat dan cuma juara yang sebenarnya udah calculated win lah tetap aja tapi yang lain-lainnya dari aspek juara dari berbicara banyak di Liga Champions dia juga nggak bisa ngelakuin itu. Jadi gue bilang Pochettino ada pros dan cons-nya. Tapi gue tertarik untuk melihat apakah dia bisa memaksimalkan para pemain Chelsea ini dan juga apakah dia bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dia di klub-klub sebelumnya. So, sekian dari episode SPP pada hari ini. Gue Rizal Urgensi izin pamit dari hadapan kalian semua. Sekali lagi gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati sisa-sisa liburan sebelum kembali beraktivitas. Thank you, bye-bye.